Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wasyukurillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Salam santun kami, salam takdim kami, salam sejahtera kami kepada sahabat-sahabat, guru-guru, para spiritualis sebangsa dan setanah air. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang masih setia dan mendukung channel kami, sehingga kami terus berkarya, sehingga kami termotivasi untuk selalu memberikan informasi-informasi terkait kemunculan sang kekasih Satrio Piningit. Tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada guru kami, beliau anak batin yang selalu membina, membimbing, serta mengarahkan kepada hal-hal yang positif sebagai manusia untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh keikhlasan, kesabaran, ketawaduan, serta selalu berpegang teguh kepada ajaran-ajaran baginda Rasulullah SAW, serta taat kepada aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab sucinya, yaitu Al-Quran Karim. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan besar kita Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita semua menjadikan umat yang selalu taat kepadanya hingga yaumil kiamah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat semua, mohon maaf kami bisa membuat video lagi dikarenakan dengan kesibukan atau aktivitas kami sehari-hari ya, dan kami akan selalu menyempatkan memberikan informasi atau edukasi, hal-hal yang berkaitan dengan seseorang kita bisa anggap seseorang yang kita tunggu-tunggu, kita harapkan kemunculannya, yaitu sang kekasih Satrio Piningit. Nah, sahabat-sahabat semua, berbicara mengenai sang kekasih Satrio Piningit. Satrio Piningit itu sebetulnya siapa? Mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Bagi sahabat-sahabat awam yang mungkin belum berkecimpung di dunia spiritualis, ya mungkin mendengar Satrio Piningit itu akan asing di telinganya ya. Nah, baik sahabat-sahabat semua, semoga yang menonton channel ini baik para ahli spiritualis maupun dari kalangan biasa, saya di sini hanya menyampaikan, memberikan informasi yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh guru kami, yaitu sebut saja anak batin. Dan bagi sahabat-sahabat yang belum mengenal siapa itu anak batin, silahkan dibuka video-video kami dan sudah kami sampaikan siapa itu anak batin. Anak batin adalah sosok guru kami ya, seorang manusia yang nyata ada ya. Adapun memang perjalanan spiritual beliau yang kami sebut anak batin adalah salah satu manusia yang memang mungkin di atas rata-rata pada manusia umumnya ya. Beliau ahli dalam berpikir, bijak dalam mengambil tindakan, serta penuh dengan keilmuan. Nah, baik sahabat-sahabat semua, kita akan mengulas kembali tentang kemunculan Satrio Piningit. Nah, Satrio Piningit, Satrio. Nah, Satrio itu bahasa kita adalah Satria. Nah, Satria itu adalah seorang manusia yang mengakui dirinya yang diciptakan. Ya. Nah, jika merasa dirinya manusia, maka manusia tersebut akan menyadari amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang kesatria tersebut tidak mempunyai ilmu apa-apa, tidak ada hubungannya dengan pangkat, jabatan, keturunan, bahkan hal-hal yang berkaitan dengan kerajaan-kerajaan zaman dulu.
manusia normalnya pada umumnya seperti kita semua. Namun yang membedakan adalah manusia tersebut menyadari bahwa manusia tersebut diberikan karunia atau titipan atau amanah dari Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang diamanahkannya? Yang diamanahkannya adalah hati, pemikiran, ucapan, serta perbuatan. Nah, atau bisa kita sebut sebagai bocah angon. Nah, manusia yang selalu mengangon dirinya, menjaga hati, menjaga pemikiran, menjaga ucapan serta perbuatannya, sehingga selaras, sehingga tidak menyakiti orang lain. Nah, manusia yang tahu pada dirinya, maka hakikatnya akan mengetahui siapa penciptanya. Nah, bocah angonlah yang bisa menjaga, menata-nata dirinya, hati, pemikiran, ucapan serta perbuatan, sehingga tidak bertentangan dengan yang diajarkan baginda Rasulullah SAW, serta tidak bertentangan dengan akidah kita sebagai umat muslim yang berpedoman kepada kitab suci Al-Quran. Nah, jadi Satrio Piningit itu adalah manusia biasa. Yang disebut kesatria itu adalah manusia yang sadar, yang mengakui bahwa tanpa adanya titipan yang diberikan kepada manusia tersebut, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena manusia diberikan akal yang berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Itulah manusia yang sempurna, karena diberikan akal, diberikan pemikiran, ucapan serta perbuatannya selaras. Hati, ucapan, pemikirannya selaras. Apa yang diniatkan dan apa yang diperbuatkannya selaras. Jadi tidak kemana-mana, hati kemana, pemikiran kemana, ucapan serta perbuatannya kemana-mana. Nah, itu bukan seorang kesatria. Nah, seorang kesatria itu bisa menjaga dari hawa nafsunya, menjaga hatinya dari godaan setan, menjaga pemikirannya supaya tidak merasa benar sendiri, tidak merasa paling benar, dan menjaga dirinya supaya terhindar, dan menjaga ucapannya sehingga tidak menyakiti perasaan orang lain. Salamatul insan hifdzil lisan, lidah itu lebih tajam dibandingkan pedang, jadi hati-hati dalam berucap. Kemudian perbuatannya sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, itulah sang kesatria. Kemudian piningit. Nah, piningit di sini adalah manusia tersebut itu disembunyikan, ya, tidak diperlihatkan, tidak dinampakkan, dan kita sebagai manusia tidak menyadari bahwa seseorang tersebut adalah kekasihnya, atau seseorang yang dicintai, atau seseorang yang dipingit, sehingga kita buta, nggak bisa melihat meskipun ada di dalam lingkungan sekitar kita. Nah, sahabat-sahabat semua, jika sudah dicintai, jika sudah dipingit, dikasihi, maka sudah tidak antara manusia tersebut dengan Sang Maha Penciptanya. Mungkin urat nadi yang ada di leher kita itu ada antara, tetapi ini sudah tidak ada antara dirinya dengan Sang Maha Penciptanya. Nah, di sanalah baru terjadi Satrio Piningit, ya. Satrio berarti mengenal dirinya siapa, dan Piningit adalah sudah tidak antara dirinya dengan Sang Maha Penciptanya. Atau bisa disebut juga seorang kesatria di sini adalah seseorang yang hidup. Nah, Piningit di sini adalah yang menghidupkan. Jadi antara hidup dengan yang menghidupkan, artinya antara manusia dengan Tuhannya. Nah, baik sahabat-sahabat semua, yang menjadi pertanyaan kami adalah agama apa Satrio Piningit? Nah, karena banyak sekali konten-konten yang sudah membahas mengenai Satrio Piningit, ya, menurut versi kami, menurut hemat dan pemahaman kami, jadi Satrio Piningit itu beragama Islam. Nah, kami sebagai umat muslim
meyakini bahwa Sang Kinasih Setropiningit adalah beragama Islam. Nah, karena kami bisa mengatakan seperti ini mempunyai dasar, ya, mempunyai dasar yang memang sudah pernah mungkin kami bahas di video-video kami sebelumnya. Nah, jadi Setropiningit itu adalah manusia pilihan yang dipingit, yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi kembali bahwa Setropiningit itu beragama Islam. Jadi mohon maaf kepada mungkin selain dari agama Muslim, bukan berarti kami tidak mempercayai pendapat-pendapat sahabat-sahabat semua. Tapi ini adalah versi kami. Mau percaya silahkan, mau tidak dipercaya juga tidak apa-apa. Tapi ini adalah versi yang memang setiap manusia mempunyai hati dan pemikiran yang berbeda-beda. Artinya pasti pendapat pun berbeda-beda. Nah, kita akan lihat saja nanti apakah betul seorang sang kekasih ini beragama Islam. Ya, kita akan lihat nanti ya. Ya tidak apa-apa, untuk saat ini kita memang banyak sekali versi, dan apapun versinya kita ambil positifnya, karena pada hakikatnya Sang Kinasih Setropiningit ini adalah untuk ditugaskan untuk menyelamatkan umat, ya, untuk membenahi manusia-manusia yang kebingungan, manusia-manusia yang kehilangan arah tujuannya. Nah, baik sahabat-sahabat semua, kami akan coba jelaskan kembali. Nah, baik sahabat-sahabat semua, kami akan coba jelaskan kembali kenapa Setropiningit sampai sekarang belum diketahui kemunculannya. Bahkan banyak yang mencari di manakah sebetulnya Setropiningit. Nah, yang sudah kami sebutkan, yang sudah kami jelaskan sebelumnya bahwa manusia ini, atau yang bisa kita sebut Sang Kinasih Setropiningit, itu tidak bisa dilihat oleh mata zahir, tidak bisa dilihat oleh mata zahir. Meskipun kita tidak akan menyadarinya, ya, dimanapun kita berada, meskipun di lingkungan tersebut ada Sang Kinasih Setropiningit, kita tidak akan menyadarinya. Nah, yang menyadarinya siapa? Nah, menurut hemat kami, atau apa yang sudah disampaikan oleh guru kami, yaitu anak batin, hanya manusia-manusia yang memang hatinya bersih, pemikiran, ucapan, serta perbuatannya selaras. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Setropiningit dan manusia-manusia itu melakukannya, maka insya Allah akan melihat siapa dan di mana Setropiningit berada. Nah, bagi sahabat-sahabat yang memang butuh informasi ini lebih lanjut, kami akan membuka diri. Kami akan terbuka untuk sahabat-sahabat semua, ya, untuk bertukar pikiran, kita sharing, kita berbagi informasi, dan siapapun itu manusia tersebut, kita akan berjuang bersama untuk menyelamatkan, untuk membantu Sang Kinasih Setropiningit menyelesaikan tugasnya. Nah, baik sahabat-sahabat semua, itu saja mungkin pembahasan dalam video kali ini. Ya, mungkin hanya sedikit mengulas tentang siapa itu Setropiningit, ya. Jadi kesimpulannya bahwa Sang Kinasih Setropiningit itu beragama Islam, dan di manakah Setropiningit berada, hanya orang-orang pilihan yang mengetahui di manakah lokasi persembunyian Setropiningit. Oke, itu saja mungkin sahabat-sahabat semua. Mohon maaf jika ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Kami akan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.